Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Akil Mumtaz di serial Bahas Saham Lokenggong. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu saham properti favorit dari Pak Lokenggong. Saham tersebut adalah PT Intiland Development Tbk dengan kode tikernya yaitu DILD atau DILD teman-teman. Nah, si DILD ini mempunyai market cap sebesar 2,34 triliun. Sedangkan untuk IPO-nya, si DILD telah IPO sejak 4 September 1991. Jadi si DILD ini berkantor pusat di Intiland Tower, Jakarta, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya ingin memberitahu kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mendaftar atau membuka rekening saham di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman mudah saja bisa link atau klik link di yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi teman-teman. Di situ teman-teman bisa mengisi data diri atau identitas teman-teman. Nah, apabila teman-teman masih bingung atau kesulitan, teman-teman bisa kontak saja nomor yang sudah tercantum di link itu teman-teman. Di situ ada tim dari Mirai Aset yang akan membantu teman-teman dalam membuat atau mengetahui mekanisme cara pembukaan rekeningnya teman-teman. Nah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Kita akan langsung membahas tentang profil perusahaan si DILD. Jadi si Intiland Development atau DILD ini merupakan pengembang properti yang berfokus pada pengembangan, pengelolaan, dan investasi bisnis properti. Nah, proyeknya ini fokusnya pada hunian yang segmentasinya itu menengah atas teman-teman. Sedangkan untuk fokus area sendiri adalah di Jabodetabek dan Surabaya. Nah, Sidil ini membangun atau mengembangkan properti seperti gedung pencakar langit, perkantoran, perumahan, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang daftar pemegang sahamnya. Untuk porsi masyarakatnya sendiri adalah 45% atau setara dengan 4,7 miliar. Sedangkan untuk porsi kepemilikan Pak Lokenggong sendiri adalah 6,62% teman-teman. Nah, sisanya dipegang oleh si IMB Sekuritas dan yang lainnya. Kita akan masuk ke informasi tentang si DILD ini teman-teman. Jadi si DILD ini bukan pengembang properti kaleng-kaleng. Si DILD ini telah 45 tahun bergelut di dunia properti. Jadi sudah sangat berpengalaman teman-teman. Sedangkan untuk proyek yang dikembangkan oleh DILD itu lebih dari 65 proyek teman-teman yang tersebar di Jakarta dan di Surabaya. Untuk land bank atau tanah yang belum dikembangkan dari si DILD ini adalah 1961 hektar. Nah, tanah ini nantinya bisa dikembangkan oleh si DILD ini untuk meraih cuan di masa yang akan datang teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke info yang kedua, yaitu adalah jumlah karyawan si DILD. Jadi karyawan dari si DILD ini adalah 1336 karyawan. Sedangkan untuk penghargaan di tahun kemarin teman-teman atau di tahun 2022 si DILD telah meraih penghargaan bergengsi, tingkatnya itu internasional teman-teman, sebagai perkantoran terbaik di dunia. Nah, ini merupakan salah satu penghargaan yang bisa dibilang oke teman-teman. Sekelas bisnis properti yang sudah berpengalaman mendapat penghargaan yang bergengsi, tingkatnya internasional pula. Ini menandakan bahwa si DILD ini manajemen si DILD ini sangat berkompeten di bidangnya teman-teman. Nah, untuk penjualan di tahun 2022 dari DILD ini mencapai 1 triliun teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke neraca keuangan. Jadi untuk neraca keuangannya sendiri untuk ekuitas mengalami kenaikan di tahun 2022. Sedangkan untuk liabilitasnya bagus teman-teman, turun di tahun 2022 walaupun tidak signifikan. Untuk asetnya turun di tahun 2022 teman-teman. Nah, ini masih oke, masih wajar maksud saya. Sedangkan untuk pendapatan dan laba rugi, untuk pendapatannya sendiri, si DILD ini mengalami kenaikan pendapatan di tahun 2022, yang kemarin di tahun 2021 mengalami penurunan. Nah, walaupun pendapatannya naik di tahun 2022, justru laba bersih dari si DILD ini malah mengalami kerugian teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat sendiri di sini, kerugian dari si DILD adalah 98 miliar teman-teman. Nah, kita akan langsung saja masuk ke indikasi yang selanjutnya, yaitu arus kas. Untuk arus kas sendiri untuk operasional di sini minus, ini merupakan indikasi yang kurang oke karena rugi teman-teman.
Sedangkan untuk arus kas investasi ini minus, ini oke teman-teman, artinya si Dild melakukan pembelian terhadap aset-aset yang produktif, mungkin seperti tanah atau yang lain, saya tidak tahu teman-teman. Sedangkan untuk arus kas pembiayaannya sendiri di sini positif, ini bisa saja menandakan bahwa si Dild telah mendapat dana segar pembiayaan atau hutang dari pihak lain teman-teman. Sedangkan untuk arus kas capeknya minus, bagus teman-teman, artinya si Dild ini mengalokasikan modalnya untuk pengembangan bisnis. Untuk free cash flow-nya sendiri ini kurang baik karena minus teman-teman. Ini menandakan fleksibilitas keuangan dari si Dild ini kurang oke. Namun teman-teman jangan khawatir, masih banyak indikasi lain yang bisa dipertimbangkan seperti yang selanjutnya ini teman-teman, yaitu perbandingan aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya. Jadi untuk perbandingannya, aset lancar si Dild ini lebih besar dari liabilitas jangka pendeknya. Ini merupakan salah satu indikasi yang bagus karena potensi dari gagal bayar si Dild ini relatif kecil teman-teman. Jadi masih aman ya, walaupun free cash flow dari si Dild ini tadi minus. Nah, kita akan langsung saja masuk ke harga saham. Jadi si Dild ini telah mengalami penurunan harga saham selama 5 tahun terakhir sebanyak 16,79% di harga yang sekarang, yaitu Rp228 per lembar saham di tanggal 9 Juni 2023. Nah, apakah ini menarik untuk masuk di harga yang sekarang? Menurut saya menarik teman-teman, karena book value dari si Dild ini ada di angka 400-an. Ini tandanya harga saham dibanding book value-nya masih terpaut cukup jauh teman-teman, yaitu di harga 400-an. Nah, kita akan masuk ke rasio keuangan si Dild teman-teman. Jadi untuk EPS-nya, si Dild ini mempunyai EPS sebanyak atau sebesar 11. Sedangkan untuk PER-nya sendiri adalah 19 kali. Ini PER-nya ini sudah di atas 15 kali teman-teman, yang biasanya atau idealnya itu berada di angka sekitar 10 sampai 15 kali. Sedangkan untuk price to book value atau PBV-nya masih sangat murah, masih di bawah 1 teman-teman. Biasanya Pak Lokenggong tertarik pada saham-saham yang PBV-nya di bawah 1 seperti Dild ini teman-teman. Nah, si Dild ini mempunyai PBV hanya setengahnya, yaitu 0,45 kali. Sedangkan untuk DER-nya sendiri teman-teman, perbandingan utang dengan ekuitasnya, jadi hutang si Dild ini melebihi modalnya ya, di atas atau di atas 100% teman-teman. Lebih tepatnya 177%. Nah, namun tidak usah khawatir, seperti yang kita ketahui tadi bahwa aset lancar si Dild ini lebih besar dari liabilitas jangka pendeknya, jadi aman teman-teman. Sedangkan untuk ROA-nya sangat kecil, hanya 0,76%. Untuk ROE-nya sendiri juga sangat kecil, hanya 2% teman-teman. Padahal idealnya perusahaan yang bisa dibilang bagus itu biasanya ROE-nya di atas 10%. Sedangkan untuk yield dari Dild ini, jadi si Dild ini tidak membagikan dividen teman-teman. Ya, kita tahu sendiri karena si Dild ini kan sering rugi teman-teman. Nah, mungkin saja tapi si Dild ini juga menggunakan dananya atau cashnya untuk pengembangan usaha atau ekspansi bisnis teman-teman. Jadi tidak ada yang dipermasalahkan. Nah, untuk valuasinya sendiri bisa kita lihat bersama, masih cukup murah. Mungkin ini yang membuat Pak Lokenggong tertarik dengan saham Dild ini. Atau mungkin ada proyek-proyek yang nantinya akan mendongkrak kinerja dari Dild ini. Namun kita tidak tahu teman-teman, hanya manajemen dari Dild yang tahu. Atau mungkin Pak Lokenggong juga. Nah, apakah teman-teman tertarik untuk masuk saham Dild ini teman-teman? Mungkin cukup sekian analisa saya terhadap saham ini. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.